Maaf Om. Maksud saya, Pak Abi. Saya salah paham, ucap Dr. Noah dengan nada gugup, merasa sangat canggung di hadapan Abi dan Rea karena telah salah mengira bahwa Abi adalah paman Rea. Ia bisa merasakan pandangan tajam Abi yang masih tidak begitu menyukai kehadirannya di sini. Apa yang harus kulakukan supaya orang ini tidak memandangku seperti penjahat? Batin Dr. Noah, ia mencoba menjaga sikap sopan dan santun. Abi tidak mempedulikan Dr. Noah. Ia lebih penasaran dengan kondisi istrinya yang baru saja mengalami kecelakaan. Katanya Rea akan pulang kalau infusnya sudah habis. Apa kondisinya memang sudah baik sampai dokter mengizinkannya pulang? Tanya Abi dengan nada penuh kekhawatiran. Noah melihat kaki kanan Rea yang dibalut perban, dahi Rea juga terluka dan terselimuti perban, serta luka di siku kirinya yang baru saja diobati. Kaki kiri Rea juga nampak terluka, meski tidak separah kaki kanannya yang terkilir sampai harus dibalut. Noah tahu bahwa Rea baik-baik saja jika dirawat di rumah. Oleh sebab itu, ia berusaha meyakinkan Abi agar tidak terlalu cemas. Tidak ada luka dalam, Pak Abi. Hanya luka luar saja dan kakinya pun tidak terluka parah. Hanya terkilir dan itu sudah diatasi oleh dokter, jawab Noah dengan tenang, berusaha menenangkan hati Abi yang tampak gelisah. Noah berharap dengan kejujurannya ini, Abi bisa melihat bahwa ia tidak berniat buruk dan benar-benar hanya ingin membantu mereka. Meski pada kenyataannya, Noah masih menyimpan perasaan cintanya pada Rea dari sejak mereka sekolah sampai saat ini. Oke, kalau begitu, saya akan tunggu sampai infusnya habis. Sekarang Anda bisa melanjutkan pekerjaan Anda lagi. Anda pasti sangat sibuk melayani pasien di sini, ucap Abi pada Noah, berharap Noah segera pergi dari sini. Abi merasakan jantungnya berdebar kencang, menahan rasa iri yang mulai menghantui hatinya melihat Noah terus berada di samping Rea. Ada perasaan tak nyaman melihat Noah di sana. Entah mengapa, ia merasa bahwa Noah menyimpan perasaan istimewa pada Rea. Baik. Kalau begitu, saya permisi Pak Abi, ucap Noah dengan nada hormat, lalu menoleh pada Rea dan ia tersenyum. Rea, saya permisi dulu, lanjutnya dengan nada lembut pada Rea. Terima kasih banyak bantuannya tadi, Kak Noah. Kalau tidak ada kamu yang membantuku di jalan, aku tidak tahu harus bagaimana. Rea tersenyum pada Noah dan mengucapkan terima kasih, membuat rasa iri dalam diri Abi semakin menjadi. Itu sudah kewajibanku sebagai manusia dan sebagai dokter, Rea, sahut Noah dengan senyuman yang sama sekali tak bisa disukai Abi. Lalu Noah pergi setelah Noah menatap mereka berdua dengan bibirnya yang masih tersenyum. Rea pun masih tersenyum menatap Noah berjalan pergi. Abi merasa geram melihat istrinya tersenyum ramah pada Noah. Apalagi Rea sampai memanggil Noah dengan sebutan, Kak Noah. Namun, Abi memilih untuk tetap diam di sana, menahan rasa kekesalan dan cemburunya di depan Rea. Anak ini lagi-lagi tertarik pada laki-laki yang belum tentu baik untuknya. Sepertinya aku harus menyelidiki si Noah itu. Jangan sampai dia seperti bara, gumam Abi dalam hati. Ponsel Rea tiba-tiba berdering di atas meja, menarik perhatian Rea yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit itu. Dengan gerakan pelan, ia menoleh ke samping, mengulurkan tangan mencapai ponsel yang berada di atas meja nakas. Ketika matanya tertuju pada layar ponsel, seulas senyuman lembut menghiasi wajahnya, melihat nama seorang teman barunya terpampang di sana. Abi yang berdiri di samping kanan, mengamati istrinya. Wajahnya mengerut, dada bergemuruh tidak senang saat melihat senyuman di wajah Rea. Dalam benaknya, ia yakin bahwa yang menghubungi adalah pria yang mungkin akrab dengan Rea. Mungkin pria itu adalah Noah atau mungkin Bara, bukan seorang teman wanita.
Tanpa berpikir panjang, Abi merebut ponsel Rea dari tangan istrinya dengan raut wajahnya yang tegang, mata memancarkan api kecemburuan. "Biar aku yang bicara," ucap Abi dengan suara rendah namun penuh otoritas. Rea terkejut melihat suaminya yang sedang menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel itu ke telinganya, siap menghadapi siapapun di ujung sana dengan ketegangan yang memuncak. Namun Rea tidak mengatakan apapun dan membiarkan Abi bicara dengan orang tersebut. "Halo, saya suaminya Rea. Rea sekarang butuh istirahat. Jadi kalau mau bicara padanya, nanti saja setelah dia sehat," ucap Abi. "Oh, ternyata Anda suaminya Rea." Suara yang terdengar di ujung telepon, ternyata suara seorang perempuan. Abi melirik Rea yang hanya tersenyum kepadanya. Ia mulai canggung sendiri karena sudah salah paham tapi ia tetap bersikap tenang di depan Rea. "Benar. Kamu." Rasa was-was mulai menyelinap dalam hati Abi, seolah-olah suara di ujung telepon itu amat familiar. "Saya Elia, orang yang menolong Rea tadi. Saya hubungi nomornya karena saya masih khawatir sama dia. Khawatir dia kesepian. Saya tadi tidak bisa menemaninya terus karena mama saya menghubungi saya, nyuruh saya pulang." Suara itu kembali terdengar, kali ini dengan rasa cemas. Abi semakin yakin dengan dugaannya. "Elia, kau yang menolong Rea?" tanya Abi memastikan. "Iya, saya," ucap Elia yang belum menyadari bahwa orang yang sedang berbicara padanya adalah pamannya sendiri. Di pikiran Abi, pertanyaan muncul, seperti bagaimana bisa Elia menolong Rea. Namun yang lebih penting saat ini adalah kesehatan Rea dan rasa syukur bahwa Elia telah membantu Rea ke rumah sakit. "Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyelamatkan Rea," ucap Abi yang akhirnya sadar bahwa gadis yang sedang bicara padanya sekarang ini adalah keponakannya sendiri hingga senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya, membuat Rea yang melihatnya sedikit terkejut dan penasaran. "Sama-sama. Tapi maaf karena tidak bisa menunggu Anda datang. Tadi, saya buru-buru," ucap Elia di balik telepon. "Tidak masalah. Kau pasti mau bicara dengan Rea. Aku akan berikan HP-nya pada Rea," ucap Abi lalu memberikan ponsel itu ke pemiliknya dengan senyuman yang belum menghilang di wajahnya. Rea meraih ponselnya lalu bicara dengan Elia. Rea kembali berterima kasih pada Elia meski ia sudah berterima kasih ketika Elia pergi. Abi yang ada di sana, duduk di tepi ranjang sembari memperhatikan Rea bicara dengan Elia. Sesaat tadi, ia sempat kaget mendengar suara Elia karena tidak menyangka bahwa orang yang menolong Rea ternyata Elia. Rea dan Elia selesai bicara. Di saat yang sama, infus Rea habis. Abi memanggil dokter jaga di ruang IGD itu untuk melepaskan infus Rea. Elia yang masih berada di parkiran rumah sakit, baru menyadari bahwa suara pria yang bicara padanya tadi, mirip dengan suara pamannya. Suara suaminya Rea mirip sekali dengan suara paman. Tapi itu tidak mungkin paman. Mungkin saja, suara mereka mirip, karena paman tidak mungkin menikah dengan gadis yang usianya jauh lebih muda darinya. Gumam Elia tidak percaya tapi ia juga yakin bahwa suara suami Rea mirip dengan suara pamannya. Ah sudahlah. Rea tidak mungkin suaminya paman dan orang tadi bukan pamanku, karena kalau dia benar-benar pamanku, dia pasti langsung mengenali suaraku. Gumam Elia yang mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pria yang bicara dengannya di telepon tadi bukanlah pamannya. Elia bergegas naik ke motornya dan segera meninggalkan parkiran rumah sakit. Namun ia terkejut ketika melihat pamannya menggendong seorang perempuan yang tidak bisa ia lihat jelas wajahnya. Elia segera menghentikan motornya, memutuskan untuk mengamati adegan itu dengan saksama. Kenapa paman menggendong perempuan itu? Gumam Elia. Pikirannya langsung dipenuhi oleh tanda tanya mengenai siapa perempuan tersebut.
Ia berusaha melihat wajahnya, namun sia-sia. Elia hanya bisa memperhatikan siluet tubuh perempuan itu. Apa itu istri pamannya yang selama ini disebut-sebut, namun tak pernah ia temui? Rasa penasaran yang membara membuat Elia memutuskan untuk mengejar mobil pamannya. Elia menyalakan mesin motornya dan melajukan ke arah mobil pamannya. Namun, mobil itu melaju lebih cepat hingga Elia kesulitan untuk mengikuti laju mobil yang dikendarai bawahan Abi yang dipanggil oleh Abi ke rumah sakit untuk menggantikannya menyetir. Dalam hati, Elia berjanji untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai perempuan misterius itu. Aku harus melihat sendiri siapa perempuan itu sebenarnya, ujar Elia dengan tekad yang kuat. Bawahan Abi yang sedang menyetir, menyadari keberadaan Elia yang mengikuti mobilnya. Ia pun menoleh ke belakang melihat Abi. "Tuan, sepertinya ada Nona Elia yang mengikuti kita," ucap sang bawahan. Abi dan Rea menoleh ke belakang untuk memastikannya sendiri. Abi tampak biasa dan tenang melihat keponakannya ada di belakang mobilnya. Berbeda dengan Rea yang kaget melihat Elia di belakang mobil. "Elia, dia orang yang menolongku tadi. Tapi kenapa dia mengikuti mobil ini?" tanya Rea penasaran. Abi menoleh kembali melihat supirnya. "Pelan-pelan saja. Jangan ngebut." "Baik, Mas Abi," panggil Rea pelan. Abi menoleh melihat istrinya dengan tatapan serius. "Kenapa?" "Elia yang di belakang itu, keponakannya Mas Abi," tanya Rea memastikan. Ia melihat reaksi Abi tampak biasa saja hingga ia menebak bahwa Elia yang menolongnya adalah keponakan suaminya. Abi mengangguk serius. Rea tentu kaget meski ia sudah menebak bahwa Elia yang menolongnya adalah keponakan suaminya. "Jadi waktu Mas Abi bicara dengan Elia tadi, Mas Abi sudah tahu kalau orang yang menolongku ponakannya Mas Abi?" tanya Rea kembali memastikannya dengan jelas. Abi mengangguk. "Dia memang gadis yang baik. Dia suka berteman, suka menolong orang, tapi aku tidak menyangka kalau kalian bertemu dengan cara seperti itu." Di saat yang sama, Elia muncul di samping mobil Abi yang melaju pelan. "Paman!" seru Elia melihat ke arah mobil. Abi yang melihat Elia di samping mobilnya, khawatir jika Elia jatuh seperti yang terjadi pada Rea hingga ia pun membuka jendela kaca mobilnya. Rea belum siap jika Elia tahu tentangnya hingga ia berusaha menyembunyikan wajahnya dari Elia dengan memalingkan wajahnya ke arah lain. "Jangan melihat kemari. Nanti kamu jatuh. Lihat jalanan di depanmu," tegas Abi khawatir melihat keponakannya. "Paman dengan siapa?" tanya Elia yang tidak peduli dengan ucapan Abi karena lebih penasaran dengan perempuan yang bersama pamannya. "Bibimu. Sekarang fokuslah lihat jalanan di depanmu." Elia yang sudah tahu siapa perempuan itu, mendengarkan pamannya. Ia hanya fokus melihat jalanan di depannya, tapi ia tetap mengikuti mobil pamannya sampai mobil itu akhirnya berhenti di depan rumah Abi. Abi segera turun dari mobil untuk membantu Rea turun. Elia baru saja memarkir motornya di samping mobil pamannya, segera berjalan dengan langkah cepat menghampiri paman dan Rea yang sedang berada di dalam mobil. Abi sedang sibuk mengulurkan kedua tangannya ke dalam mobil untuk menggendong Rea yang belum mampu berjalan dengan baik. Rea tahu tak bisa menghindar dari tatapan Elia dan harus menunjukkan wajahnya. Dalam kegelisahan, ia merapatkan tubuhnya sedikit ke arah suaminya yang berdiri di samping mobil bersama Elia. Saat Elia menoleh dan menatapnya, seketika matanya tertuju pada wajah Rea yang canggung. "Hai Elia," sapa Rea dengan nada lirih dan raut wajah canggung yang mencoba tersenyum. Di balik senyum terpaksa itu, Rea merasakan kegelisahan yang menyesakan. Kenapa harus bertemu dengannya di saat-saat seperti ini? Apa yang akan dia pikirkan tentang diriku? Pikir Rea dengan cemas. Hatinya bergejolak hingga sulit untuk tenang dan melupakan kecanggungan yang menyelimuti pertemuan ini.
Elijah tentu terkejut melihat sosok perempuan yang membuatnya penasaran. Ternyata perempuan yang ia tolong tadi. Ternyata kau.